عليك شيخ عبد الصمد الفلنباني وسوري وفرج من الشيخ المتنزل تشم رحمة الله حد النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna ta'lim wa ta'allum wa naf'a wal intifa' والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا تخشعنا وتعبدنا وتم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. Faslun fi bayani hakikati sidqi, suatu pasal pada menyatakan hakikat benar. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "I'lam anna lafdz sidqi yusta'malu fi sittati ma'an, sidqun fil qaul, wa sidqun fin niyyah wal iradah, wa sidqun fil azmi, wa sidqun fil wafa bil azmi, wa sidqun fil amal, wa sidqun fi tahqiqi maqamatid din kulliha." Ketahui olehmu bahwasanya lafaz sidik itu diistimalkan atau digunakan di dalam 6 tempat. Pertama, sidik di dalam segala perkataan, benar di dalam segala perkataannya. Kedua, sidik di dalam niat dan iradah, benar di dalam niat dan iradah kehendaknya. Dan ketiga, sidik di dalam azam, yakni benar di dalam cita-cita hati akan berbuat segala amal yang kebajikan. Dan yang keempat, sidik di dalam menyempurnakan dengan cita-cita. Dan kelima, sidik di dalam berbuat amal kebajikan. Dan keenam, sidik di dalam mentahkikkan segala maqam di dalam agama. Dan lagi akan datang kenyataan yang 6 itu pada tempatnya. Kemudian berkata pula Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan katanya, famanit tasafa bisidqi fi jami'i dalik bahwa siddiq, maka barang siapa bersifat benar di dalam sekalian yang 6 itu, maka yaitu masuk di dalam martabat orang yang siddiqin, yang arifin. Karena bahwasanya mereka itu yang terlebih bersifat dengan benar, yang yaitu sifat segala anbiya yang dipuji oleh Allah Ta'ala atas mereka itu di dalam Al-Quran. Dan mereka yang bersifat dengan siddiq itu terbahagi atas beberapa derajat pula. Maka barang siapa yang bersifat dengan sekedar yang dapat daripadanya, maka ia telah mencapai setengah daripada segala makom ini, yaitu makom martabat orang yang benar, yang 6 tempat yang tersebut dahulu itu. Dan kesempurnaan siddiq itu ada 6 perkara. Pertama, benar di dalam segala perkataan dan segala cerita dan segala khabarnya dan segala hikayatnya. Dan seyogianya bagi orang yang berkehendak sampai kepada martabat orang yang siddiqin itu bahwa ia memelihara akan lidahnya daripada berdusta, maka jangan ia berkata akan sesuatu hal melainkan dengan benar di dalam perkataan, di dalam segala waktu dan masa, sama ada masa itu yang telah lalu atau masa sekarang atau masa yang lagi akan datang. Dan adalah di antara kesempurnaan siddiq yang pertama bahwa memelihara ia daripada ma'aridil qawli, yakni perkataan yang benar daripada nafsil amri atau hakikatnya. Tetapi memberi paham ia akan menyalahi akan paham orang yang mendengar perkataan itu. Seperti seseorang yang ada di dalam rumahnya, tetapi ia benci akan orang yang menuntut akan dia. Maka berkata ia bagi khadamnya atau bagi istrinya, "Boris olehmu akan satu daerah atau bulatan pada suatu tempat, maka jika ada orang yang menanyakan akan daku taruh olehmu akan telunjukmu di dalam daerah itu." Maka kata olehmu, "Tiada ia di sini."
yakni tiada di dalam daerah ini. Maka adalah yang demikian itu tiada dinamakan perkataan yang dusta yang pada hakikatnya, tapi menyalahi akan paham orang yang mendengar perkataan itu. Maka seyogyanya bagi orang yang siddiqin itu memeliharakan yang demikian itu, melainkan jikalau sangat darurat atau sangat maslahat akan yang demikian itu. Maka pada ketika itu diharuskan ia sekedar darurat itu atau sekedar maslahat itu, seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, fal kamalul awal fil lafzi ay yahtarija an syarihil lafzi wa anil ma'aridi aidan illa 'inda darurah. Maka kesempurnaan yang pertama di dalam perkataan yang benar itu bahwa memeliharakan ia daripada syarih lafaz dusta, daripada dusta yang nyata, dan daripada lafaz ma'arid kaul, yakni daripada lafaz yang tiada syarih akan dusta, melainkan pada ketika darurat juga. Maka syarih jelas lafaz dusta, dan lafaz ma'arid itu yakni lafaz yang tiada syarih itu akan dusta, yaitu menghilangkan martabat siddiq seperti yang tersebut di dalam rubuh yang ketiga pada bicara dusta dahulu itu. Kedua, benar di dalam segala perkataan serta Allah Ta'ala. Maka bila mengata ia wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, kita membaca nih di dalam doa iftitah, wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Untung kita membaca, aku berhadap muka hatiku kepada Tuhan yang menciptakan segala langit dan segala bumi. Maka hendaklah ia benar di dalam hatinya itu sungguh-sungguh berhadap kepada Allah Ta'ala, sekira-kira tiada ingat ia pada ketika itu akan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Namun tong baca wajah tu wajhiya lilladzi, ku hadapkan diriku kepada Allah, hati ketika itu jangan lain, jangan kalain kepada Allah. Berarti nang diucapkannya lawan nang di dalam hatinya itu sama. Itu ngarannya sidqun fil qalb, benar di dalam hati apa yang dibacanya. Maka jikalau ada pada ketika itu ingat ia akan sesuatu yang lain daripada Allah, maka yaitu dusta. Maka dari itu salah satu yang kita diharuskan kata Imam Ghazali, sekurang-kurang kita khusyuk di dalam sembahyang ada pada 3 tempat sekurang-kurangnya. Karena khusyuk itu adalah ruhul ibadah. Khusyuk itu adalah ruhnya ibadah. Kalau orang beribadah, khususnya sembahyang kada khusyuk, itu seperti orang yang jasadnya ada tapi kada ada ruh, mati. Nah, sekurang-kurangnya khusyuk itu tadi ada pada 3 tempat. Jangan kada khusyuk di dalam 3 tempat ini. Ini sekurang-kurangnya kayak makam kelas-kelas buan kita nih lah. Pertama di waktu membaca wajah tu. Nah di situ khusyuk, hadir hati kepada Allah. Ku hadapkan diriku, zatku kepada zat Allah yang menjadikan langit dan bumi. Tawajuh hati kepada Allah. Channelnya itu jujur lawan Tuhan. Jangan kalahin waktu itu. Setelah itu liang liur pulang kemana ke hati. Nah, ini sekurang-kurangnya orang khusyuk. Kemudian yang kedua di waktu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Nah, itu sekurang-kurangnya iyyaka, ka itu lil khitab, hadiril mukhatab, kepadamu ya Allah. Nah hati tatkala ia membaca iyyaka na'budu itu tawajuh, hadir hati kepada Allah. Kemudian yang ketiga di waktu membaca di dalam tahiyatnya apa yang dibaca? Assalamu alayka. Assalamu alayka, ka-nya kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nah tatkala membaca assalamu alayka, hati tawajuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhadap lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ke lain waktu itu. Nah kalau wali Allah subhanahu wa ta'ala tatkala sidin membaca assalamu alayka itu, antaranya
salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala, Sayyidi Ali Khalaq Gasam. Beliau ini tatkala membaca assalamu alayka baik di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Dalam sembahyang kita pasti membaca ini. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tatkala beliau membaca assalamu alayka dalam sembahyang atau di luar sembahyang, Sidin mendengar ada langsung sahutan salam daripada Nabi, jawaban salam daripada Nabi. Assalamualaikum wa alaikassalam ya Syekh. Bukan hanya Sidin nang mendengar, tapi orang nang di sekitar Sidin itu pun mendengar ada suara nang menjawab salam Sidin. Berarti ada saksinya. Menang Sidin aja, namun itu pun Sidin kada berkisah-kisah bahwa Sidin tadi tatkala mengucapkan assalamu alayka, salam kepada Nabi, langsung mendengar jawaban salam tersebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada orang nang lain tadi nang mendengar ada suara menjawab salam Sidin, hanya orang tabuan. Kalau ulun aja umpama aku juga mendengar salam julun langsung daripada Rasulullah, pian kada mendengar bisa julun ustai, kada ada saksi. Nah ini diantara wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujar Sidin, tatkala aku mengucapkan assalamu alayka, aku tidak akan melanjutkan ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayka, assalamu alayka 1000 kali assalamu alayka. Kalau aku kada mendengar Rasulullah menyambut salamku, menjawab salamku, kada aku lanjutkan dengan ayyuhan nabiyyu. Nah, saking luar biasanya sih. Nah, kayak itu juga kita. Assalamu alayka, hadir hati kepada Nabi. Nah, tergantung ilmunya kayak apa. Hadir lawan Nabi itu. Hadir lawan Nabi itu kayak apa ilmunya? Nanginya belajar tingkatan ilmunya kayak apa. Assalamu alayka ada nang secara umum kita dilajari oleh guru-guru kita bahari. Tatkala kita assalamu alayka ujar Sidin, rasa akan kita, nah ini secara syariat, rasa akan kita tatkala assalamu alayka seolah-olah kita ini berada di maqam Nabi, seolah-olah. Kalau suah ke sana lah assalamu alayka. Nah assalamu alayka itu seolah-olah hati kita nih dirasakan bahwa kita berhadapan dengan makom Nabi. Assalamu alayka, assalamu alayka, assalamu alayka. Bahkan ada amalan daripada salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala membaca assalamu alayka ini setiap harinya sebanyak 116. Karena barang siapa membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh 116. Kemudian assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qalati lati adrikni, atau adrikni ya Rasulullah, bisa itu. Berapa? 116. Ini bagus dibaca waktu sahur kah, waktu kita ada salat tahajud kah, tengah malam setelah salat malam, ataupun kapan pun dibaca. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu tadi 116. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallati lati. Nah, adabnya kalau kita kadang-kadang mengamalkan sudah nih. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Sudah mengamalkan kita, apalagi malam Jumat dibaca 100 bahkan 1000 kali. Cuman cara membacanya ini kadang-kadang kita kada tahu. Kaifiyat nang bujur-bujur adab waktu membaca. Jadi assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasul khudh biyadi. Khudh biyadi, pegang tangan ulun. Nah, rasakan kita ini dipegang Rasulullah tangan kita. Nah, pegang salat mungkin maka biasanya baca kita salatu wassalamu alaikum khudh biyadi. Rasakan kita ini dipegang oleh Nabi. Ini caranya mengamalkan, bukan asal baca. Khudh biyadi, pegang, ambil tangan ulun, tuntun tangan ulun. Ujar salah seorang pengguruan ulun tuh bila ikam mengamalkan kayak itu Sidin bilang baca kena kayak itu. Ikam kena suatu saat pasti tangan ikam tuh kena ada nang menjuhud. Dasar merasa tangan kita ini ada nang menjuhud dan membawa kayak dipegang di juhud orang tangan. Nah itu tandanya bahwa ikam tadi membaca salatu wassalamu alayka, bahwa tangan ikam sudah dipegang oleh Nabi SAW.
Nah itu caranya adab. Karena kita asal baca aja, ya Allah mau baca aja sudah. Nah kemudian 116 ditambahi ana fi jahi Rasulillah. Ana fi jahi Rasulillah. Nah itu baca berapa? 116. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh 116. Kemudian assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni. Qallat hilati. Ada lagi halat hilati, boleh. Qallat, bujur-bujur bacaannya. Ini kalat lain lagi tak. Kalau kalat tuh kalaya kilo tumpul. Tumpul. Ibarat barang tuh tumpul. Nah, qalil sedikit, kalil tumpul. Kan jawabannya bedanya tak? Qallat hilati, dalam satu riwayat halat hilati. Nah, bisa itu. Atau halat hilati adrikni ya Rasulullah. Kemudian 116 ana fi jahi Rasulillah. Siapa mengamalkan itu maka kata ulama, kata wali Allah Subhanahu wa taala, lam yatawalla qabda ruhihi illa al-mustafa. Lam yatawalla qabda ruhihi, kadada nang maurus tatkala ruhnya kena dicabut dikeluarkan dari jasadnya illal mustafa, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada Israel lagi nang mencabut tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bahasa kita Israel, minggir dikam ini urusan aku. Artinya mun Israel sekurang-kurangnya dicabut. Nah, dicabut itu sakit lah. Nah, bagi orang yang maksiat, orang kafir dan orang munafik itu dicabut terus laksana kulit kambing dikuliti kayak begini. Hidup-hidup nih kulit kita nih, nah dikuliti, dikuyak, hidup-hidup kayak bahasa gitu. Kemudian bagi orang yang mukmin dicabut ruhnya laksana dicabut bulu dari gandum gitu lah, dari gelapung. Ya mudah aja. Itu paling mudah. Kada ini kada Rasulullah nang maurus tatkala inya kena hendak mati. Menurut Rasulullah mengurus nabahaban pasti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu supaya jangan dicabut Israel gitu tak. Israel kadang mengurus apa diurus Rasulullah, aku aja mau Israel yang nama urus nih. Bahkan orang itu terkadang bisa langsung dipertemukan, dikumpulkan dengan Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita harapkan ini. Nah, itu wajah tuh. Nah, salah satu nang bilun 3 tempat yang kita sekurang-kurangnya khusyuk di dalam sembahyang. Kalau di 3 tempat itu kadada lalu-lalu, kadada khusyuk di dalam sembahyang, Allahu Akbar, kamana hati yang liur, itu seperti jasad kada beruh. Laksana jasad kada beruh kayak apa? Bahkan orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya, semalam sudah disebutkan dalam kitab ini juga tentang bab sholat, itu seperti orang yang memberi hadiah kepada raja akan upeti, bayar upeti kepada raja tapi upetinya kosong karena ada isi. Orang menjurung amplop umpama amplopnya kosong dibelikan, itu mahina lawan nang manjulung amplop, sama itu tadi. Hendak memberi hadiah tapi amplopnya kosong, itu penghinaan lawan orang yang kita hadiahi. Nah, sama itu salat kita kada khusyuk, berarti sama kita menghadiahkan sesuatu kepada raja tapi nang dihadiahi tadi di dalamnya itu kosong. Dan demikian lagi apabila mengata iyakan, nah ya di sini nah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami menyembah dan akan engkau kami minta tolong. Maka hendaklah ia ingat di dalam hatinya itu makna yang demikian itu. Salah satu khusyuk, cara khusyuk di dalam sembahyang, kata Imam Ghazali, at-tadabburul makna. Tadabburul makna fil qiraah. Tadabbur itu apa? Mengingatakan arti nang dibacanya.
Itu salah satu khusyuk. Maka tadi juga tergantung tingkatannya. Oh, ini khusyuk dalam syariat. Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Untungnya membaca, hatinya ingat dengan arti yang dia baca. Dengan nama Allah kami, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Itu salah satu makna supaya apa? Supaya hatinya Nabi isi. Coba kita harap supaya membaca hati mengingat, kadang mau masuk nang lain. Kalau nang bisa masuk nang lain tuh hati kosong, lalu dimasuki oleh dunia, dimasuki oleh macam-macam. Tapi kalau hati tadi waktu mulut kita membaca rukun qauli, hati kita berisi mengartiakan, memaknaakan apa yang dibaca, itu menutup ruang masuknya aghyar di dalam kita beribadah. Tapi banyak kosong nih masuki orang, banyak penuh, banyak nantang masuk, ada berisi waktu itu. Nah, jadi dan ini kan dikisahkan kisah khusyuk dan dalam sembahyang tadi assalamualaikum. Nah, kaknya itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kada belum jelaskan kayak pakaknya itu tergantung ilmu kita di mana. Nah, guru bari menanak nyaman dia sedin. Kalau kita suah ke Mekah dia sedin, suah ziarah ke makam Nabi, waktu assalamualaikum itu rasakan kita berada di Madinah sana. Banyak ada suah bang, ada gambar muwajah, rasakan oh ini makam Nabi. Walaupun kita kada suah sana, cuman melihat gambar muwajah. Arti muwajah itu gambar nang berhadapan lawan makam Nabi. Nah, ini Abu Bakar, Umar. Harusnya nang di dalamnya situ langsung. Ada kalau foto nang langsung makam Nabi itu ada yang mengatakan bukan makam Nabi, tapi itu makam daripada Jalaluddin Ar-Rumi. Dari Irak kata Jalaluddin Ar-Rumi. Itu ada yang mengatakan bukan makam Nabi. Nah, jadi nang supaya nang kada ikhtilaf ulama, ya kita berada di makam gambar wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tingkatan syariat. Menandak nang anu lagi ada juga pulang. Ini orang mengaji tentang hakikat Anwar Muhammadiyah, nyaman sedikit ini. Assalamualaikum ajar. Untungnya baca hatinya ini karena anak Abu Jasad tu Adam, anak Abul Arwah Adam Abu Jasad. Aku ni abahnya roh. Berarti roh kita ni abahnya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hakikat rohaniah kita iya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum jasad bah salam lonang di dalam itu. Nah, itu orang belajar tentang hakikat An-Nur Muhammadiyah. Assalamualaikum. Nah, ujar untung ucap. Ujar nang di dalam assalamualaikum tawajjuh lawan nang di dalam hakikat nang di dalam tadi wa alaikassalam. Ini menyambut latihannya. Nah, ulun baharilah kisah bahari di Songkol belajar lawan guru. Kisah Sayyidi Ahmad Ar-Rifai dan kisah Sayyidi Ali Khalagassam nang langsung mendengar sahutan salam, jawaban salam dari Nabi. Jadi ulun masya Allah hebat pana wali Allah kayak apalah. Jadi jaga bahasa kita nih tengiang-ngiang nih dia pikiran nih mikir masya Allah ini wali Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya bertakun lah salah seorang perguruan guru kayak apa tuh guru. Nah sini kamu amalkan ini juga sudah amalkan. Kalinya alhamdulillah tatkala itu di dalam mimpi nih. Jadi waktu seolah-olah kita dalam mimpi tadi sembahyang, lalu dalam sembahyang tadi membaca assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekalinya nampak assalamualaikum. Tatkala assalamualaikum tadi nang di dalam ni bersuara waalaikumsalam. Nah, ini dalam mimpi ini ilmu nih. Kada ada nafsu, ada langsung isyarat. Mimpi yang baik itu adalah satu bagai juz'un, satu juzuk daripada baitin nubuwah, daripada kenabian. Mimpi yang baik. Maka mimpi yang baik itu bisa ditakwilkan. Tapi mimpi yang kada baik kada usah ditakwilkan. Kalau mimpi patok ular kan usah ditawilakan, bacangan dapat jodoh harusan itu. Harusan itu artinya mimpi nang kada nyaman, nang kada baik tuh kada usah ditakun-takunakan. Kada usah dikisah-kisahkan, itu adab. Tatkala kita bermimpi nang baik, maka kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal ihtilam. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan dengan mimpi yang baik ini ada takwil yang baik.
Kemudian apabila kita bermimpi nang kada baik, nang kada nyaman, nanti macam mana nang kada nyaman dilihatlah atau nang dirasakan, itu tadi kita disunatkan menoleh ke kiri, kemudian meludah. Ludahnya jangan nang banyak itu, kasihan kena bini atau laki diludahi. Nah, mereka ambil bano sapuakan. Apa bacaannya? Allahumma inni a'udzubika min su'i hadzal ihtilam. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan, kejelekan ini mimpi. Kejelekan ini mimpi jangan engkau takdirkan ini terjadi. Terkadang kita bermimpi itu mimpi nang kada baik itu bisa dengan kita mengamalkan amalan aulia, dengan kita membaca wirid dan aulia tadi, nang seharusnya terjadi di waktu jaga kita, di waktu bangun kita bisa dipindah di waktu kita di pada mimpi. Itu bisa. Maka kita berlindung daripada kejahatan itu mimpi. Jadi bisa nih toh, dengan kita mengamalkan amalan wali Allah, banyak sholawat, banyak zikir, banyak istighfar. Nang seharusnya ini takdirnya terjadinya di waktu kita bangun, dipindah ke waktu kita di dalam guring. Itu bisa terjadi kalau kita ada hubungan dengan para aulia, pada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti semalam sudah kita kisahkan, ada salah seorang saudagar datang kepada Syekh Hamadud Dibas. Syekh Hamadud Dibas ini guru daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi Syekh Abdul Mudhaffar datang kepada gurunya Syekh Hamadud Dibas ini sepeguruan, tapi ini sudah senior. Syekh Abdul Qadir Jilani masih muda, cuman orang ini pedagang. Akhirnya Syekh Abdul Mudhaffar ini datang minta izin kepada gurunya Syekh Hamadud Dibas untuk berangkat ke satu tempat. Sini dari Baghdad, ada yang mengatakan ke Syam, membawa dagangan, hendak berdagang, membawa barang dagangan ke sana. Tapi jaga bahasa kita ini barang sudah nukar. Barang sudah nukar, lengkap sudah nih. Tinggal tulaknya aja lagi bersama rombongan. Jaga bahasa kita ulun isuk andak tulak. Nah, orang nang berguru kada kayak itu tuh. Kada kawan nang sing tulak-tulak itu harus dengan izin gurunya. Ini orang dulu kayak itu. Tapi orang guru nang bujur-bujur, guru nang tarbiyah, guru nang mursyid, kayak itu maksudnya, bukan sembarangan guru itu. Karena dengan kita berizin tadi didoakan oleh guru kita, mudahan ikam selamat, mudahan ikam dapat berkah dalam perjalanan, diselamatkan Allah, kan kayak itu. Akhirnya ujar Syekh Hamadud Dibas, wahai Abdul Mudhaffar, ikam jangan tulak. Barang sudah nukar, maka barang nang jaga bahasa kita nang sidin galauan ini berarti barang itu nang pacangan rusak lah. Nakar buah kah? Lakas bener tak? Buah semangka umpama tulak. Nang barang nang kada rusak awak jadi undur-undur ya lah tulaknya. Kam jangan berangkat karena aku takut ikam nanti dalam perjalanan mendapatkan kesusahan. Kenapa? Karena Syekh Hamadud Dibas ini tahu nang bakalan terjadi lawan murid ini tahu. Sidin melihat di Lauhil Mahfuz tulisan muridku ini hari ini. Ini wali Allah, salah seorang wali kutub itu. Akhirnya karena ditangati peguruan, barang sudah nukar, peguruan menangati lalu galawai. Kayak apa aku ini aja banyak benar ruginya nih, seburukan nih jaga bahasa kita buah kok. Keluar daripada rumah Syekh Hamadud Dibas. Akhirnya apa? Akhirnya bertamu lawan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tetamu nih. Syekh Abdul Qadir Jilani masih remaja. Wahai Syekh Abdul Mudhaffar, kenapa pina galau nih, pina kusut muha yang bahasa kita datang pada wali itu. Kada mau kayak itu. Datang pada peguruan itu senang. Karena bila datang kepada wali Allah Subhanahu wa taala, itu kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya orang yang dekat dengan wali Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Julusuka baina yaday waliyin lillah. Ikam duduk
berhadapan dengan wali Allah Subhanahu wa taala kahalbisyatin. Halbisyatin seperti memarah susu sekali perah. Memarah susu kambing sekali perah aja keluar berapa menit tuh, detik aja lah. Atau seperti memecahin talu, bukan mbak dipecahin talu langsung buat. Kasayyibidotin khairun laka, lebih baik daripada engkau min an tataqatta'a fil ibadah irban, lebih baik daripada engkau beribadah kepada Allah atau berjihad mati di jalan Allah awak ikam tuh terpotong-potong, nah, dibelah-belah orang awak mati syahid. Bagus kalau toh itu lebih baik ikam dulu suka baina yadayin walillah, itu lebih baik bagi engkau daripada badan ikam berjihad terpotong-potong mati syahid duduk satu saat. Berarti apa? Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dosa diampuni. Kemudian apa? Dosa diampuni, diberikan Allah pahala seperti orang yang mati syahid. Kita mau apa ini jaga bahasa kita? Pina kusut datang wadah peguruan pada wali. Turunnya ini senang gembira. Apa garang kisah nih jadi pian-pian galau benar. Abdul Qadir aku nih hendak tulak barang sudah tertukar. Nah ini adab nih orang jangan kayak itulah. Bepadah dulu kalau diizinkan hanya bertukar. Ini kadang ada bepadah-padah langsung sudah masak ya bahasa kita hanya hendak tulak. Akhirnya ditangati guru, Syekh menangati aku takutan kena kalau ikam ujar sidin dalam keadaan dapat masalah, dalam kesusahan dalam perjalanan ke kota Syam tadi. Syekh Abdul Qadir Jailani dengan lantangnya mengatakan, ayo hapian tuak, ulun menjamin pian selamat. Maka nang murid nilah paguruannya nangati Syekh Abdul Qadir Jailani, murid guru ni tadi kawan yang bahasa kene, murid ni Syekh Abdul Qadir Jailani juniornya anom pasti. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani menyuruh, tapi orang tahu kehebatan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tatkala beliau di dalam majelis Syekh Ahmad bin Bas masih kekanakan, tatkala itu semajelisan ini tarangnya cahayanya sampai ke atas langit, dari langit cahaya memancar, dilihat oleh Syekh Ahmad bin Bas. Ini kenanakan ini ada punya kelebihan yang luar biasa. Maka itu perhatian khusus daripada Syekh Ahmad bin Bas kepada muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi orang-orang kawan-kawan Syekh Abdul Qadir Jailani tahu dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya berangkatlah ke kota Syam berdagang. Setelah berdagang tadi, lakas banar habis barang. Untungnya banyak. Yang asalnya tukarannya modalnya 700 dirham atau dinar, 70 juta ya kalau kita gitu. Sekali dihitung hasilnya 100 juta, berarti 30 juta bawah ujung, pada 50% lah ujungannya. Senang boleh bersama rombongan dari Syam hendak ke kampung halaman ke kota Baghdad. Di tengah perjalanan lalu sidin singgah di suatu tempat persinggahan, lalu sidin jaga bahasa kita mandi di tempat itu. Kemudian dibawalah wadah duit tadi, tas duit tadi dibawa ke dalam kamar mandi. Kemudian keluar dari kamar mandi, kada keingatan tas duit tadi tertinggal di dalam WC atau kamar mandi. Sidin keluar tatkala itu, lalu sidin salat. Setelah salat kauyuhan mengantuk lalu taguring. Di dalam guring sidin tadi, sidin tak mimpi. Sidin seolah-olah dalam mimpi tadi dalam perjalanan dirampok orang, hartanya habis diambil, kemudian orangnya dibunuh satu persatu. Tak ketinggalan sidin pun hendak dibunuh juga. Yang bahasa kita digayat orang nih. Ini digayat ses. Tatkala digayat tadi sidin belum sampai habis menggayat tabangun. Sekali tabangun darah keluar di sini. Artinya mimpi tapi bujur. Nah ini menyatakan anak tadi.
Jakannya kira-kira kada terbangun bisa mati juga sakot nya apa nang dipindah tadi lah. Nah, kalinya berdarah nah sini mimpi tapi berdarah. Keingatan duit tertinggal, jadi duitku tertinggal hilang siapa? Diambillah ke dalam dia apa datangi ke kamar mandi sekalinya tetap tasnya ada, kada hilang. Balik ke Baghdad sampai di kota Baghdad lalu bingung. Aku nih datang nih dahulu ke wadah perguruanku Syekh Ahmaduddin Baskah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani karena Syekh Ahmaduddin Baskah menangati Syekh Abdul Qadir nang menyuruh. Di tengah jalan dalam keadaan bingung bertamu lawan gurunya Syekh Ahmaduddin Bas. Wahai Abul Mudhaffar, ikam datangi Abdul Qadir dulu. Jangan kau dah aku dulu pada Abdul Qadir Jailani ikam berdahulu. Kenapa? Tahulah ikam rahasianya kenapa aku menangati ikam. Aku jadi menangati ikam itu tadi karena aku melihat di Lauhil Mahfuz bahwa bila ikam tulak, ikam ini bakalan dirampok orang dan ikam bakalan dibunuh orang. Jadi aku menangati itu. Tatkala itu Abdul Qadir Jailani lah nang mendoakan ikam sebanyak 17 kali mendoakan ikam. Karena Sidin menjamin ikam, Abdul Qadir menjamin ikam kalau wahai Abu Syekh Abdul Mudhaffar tulak pian ulun menjamin pian selamat. 17 kali Syekh Abdul Qadir Jailani mendoakan ikam sehingga takdir yang harus ikam jalani sewaktu ikam di waktu bangun dipindah Allah di waktu ikam mimpi. Nah, jadi barangkali mimpi kita nang kada baik itu tadi bisa pindahan daripada waktu jaga kita. Mimpi umpama tabrakannya umpama lah sekalinya limbah bangun apa mimpi ditabrakan bisa itu takdir Allah di waktu kita di waktu jaga bahkan dalam tabrakan. Tapi karena kita ini mengamalkan salah satu amalan wali bisa dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu kita guring. Salah satunya apa? Barangkali dengan sebab kita bersedekah itu bisa menolak. Maka dari itu amalan salafun saleh apabila tulak ke mana-mana itu didahului dengan sedekah. Kenapa? As-sadaqatu tadfa'ul bala. La yarudul qada illa doa. Sedekah itu menolak bala dan tidak menolak akan qada Allah ketentuan Allah kecuali dengan sebab berdoa. Maka kita waktu turun rumah ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim sekurang-kurangnya. La nas'aluka khair hadzal maulid wa khairul makhraj. Banyak tak ya Allah ulun minta kebaikan di dalam perjalanan ini. Nah, itu bacaan di dalam kitab safar. Nah, bisa itu terjadi. Barak syaraq sudah. Dikit lagi kita. Nah, ini perjalanan dengan apa perjalanan kehidupan kita. Maka dari itu adab-adab. Insyaallah kita habis kitab ini kita membaca tentang adab-adab. Nah, adab ini kita Azkar Nawawi kita baca supaya tahu. Kada kawa menghafal kita nih, kada hafalnya teh sudah tua-tua ini kan menghafalan lagi sudah. Cuman barang tahu artinya apa. Oh. Sekurang-kurangnya nang ringkas. Doanya panjang ini kada hafal kita, barang bahasa kampungnya karena tahu itu amalan daripada Nabi SAW. Kita baca di dalam hati doanya, nang ringkasnya. Nah sama tadi. Allahumma nas'aluka khaira hadzal ihtilam. Terus ya Allah, ulun minta kebaikan dalam mimpi ini dan menjadikan mimpi nang baik ini jadi kenyataan. Mimpi kawin, umpama aman baharin lah. Mimpi kawin, ya Allah mudah-mudahan jadi kenyataan. Aman bagus beginiannya. Menang kada bagus kita jadi bisa. Ya Allah berlindung ulun daripada mimpi ini. Nang Tuhan dapat umpama gantiakan nang tak aman sedikit. Itu bisa tuh. Minta ya Allah jadikan ini mimpi yang baik, takwilnya pun baik dan ini jadi kenyataan. Seandainya mimpi nang kada ya Allah berlindung daripada mimpi nang kada baik dan jangan jadikan kenyataan mimpi ini. Nah, itu adab kita dalam segala kehidupan. Jadi macam-macam tuh bacaan. Sampai di dalam kitab Azkar itu kita mendengar ayam bekokok ada bacaannya. Oh, ya ayam tuh ada bacaannya.
Sampai dalam riwayat kalau ada salah kitab azkar atau syarahnya, tatkala kita melihat ayam toh banuan lawan bininya, itu ada bacaannya toh. Kita ada tahu melihat ayam ihai. Ada yang dibaca nih toh. Nah, ya tadi kada hafal bujur-bujur doanya, barang kesimpulan daripada doa itu kita baca bahasa kampung. Oh, ini asal belajar dulu. Sampai mendengar lolongan anjing itu ada yang dibaca, tongkooknya ayam ada yang dibaca, telinga kita mendenging ada yang dibaca, kita kalimpanan ada yang dibaca. Masya Allah. Nah ini sudah kita isyrak lah, lewat sudah. Mudah-mudahan kita kada banyak lebar kena isyrak. Sayang kita kada salat isyrak. Karena kata Allah, kata Nabi SAW, barang siapa salat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, maka berzikir, jangan apa pengajian. Pengajian lebih baik daripada zikir. Lalu dia salat sunat isyrak 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Tamah. Haji dan umrohnya sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada bingung kan nabian. Dikiau haji bahrin jar, pada belum haji umpama. Nah penjar, soalnya sidin mengamalkan sembahyang sunat isyrak. Pernah sembahyang sunat isyrak barang haja di bulan Ramadan barang. Maka ada bulan Ramadan ada lagi kita umpama ada juga tagawin itu. Nah itu kena mendapatkan pahala haji dan umroh tamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita dan mudah-mudahan dilipat gandakan pahala amal ibadah kita khusus dalam bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita zahir batin, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita dan seluruh keluarga jiran tetangga kita. Ala hadiniyah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman. Alhamdulillah kulli hal nadhila min hali ahli nar nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma faqihna fid din 'allimna ta'wila rizqna fahman istiqamana ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah.